Perkenalkan, nama saya Jeremia Disiano Pakasi, Nindya Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara, NPP 291513. Saya akan membahas mengenai materi Merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil, sebuah pengantar. Tujuan dari pelatihan, untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasi sistem P&I terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Untuk menunjukkan bahwa sistem P&I terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Siapa peduli kinerja pemerintah? Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, pengelola program SKPD dan dinas. Yang ketiga, lembaga legislatif, DPRD. Yang keempat, masyarakat sipil, terdiri dari masyarakat, NGO, media, dan sektor privat, dan donor. Fokus. Pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dalam pelatihan ini kita akan mendiskusikan pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik, dan 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem P&I berbasis hasil. Yang pertama, pelaksanaan readiness assessment. Kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Keempat, baseline data pada indikator ada di mana kita sekarang. Kelima, perencanaan untuk perbaikan pemilihan hasil target. Keenam, pemantauan hasil. Ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Ke-8, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Ke-9, penggunaan hasil temuan P&I. Dan ke-10, keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi terpadu. Alasan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik, menyediakan gambaran tentang status proyek, program, atau kebijakan, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan, memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program, membantu menginisiasikan pencapaian, tujuan dan objektif, mendorong dan pengelolaan untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan, dan mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Penting diperhatikan, dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik, ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Jadi, syarat kinerja pemerintah yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will. Quick discussion. 1. Apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi? Apa perbedaan pemantauan dan evaluasi? Bagaimana keduanya berhubungan? Kedua, bagaimana seharusnya bentuk pemantauan dan evaluasi bagi pemerintah daerah? Definisi pemantauan. Pemantauan berbasis hasil. Yang selanjutnya, pemantauan adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan. Setiap proyek atau program atau kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Beberapa aktivitas utama dalam proyek atau program atau kebijakan yang perlu informasi pemantauan. 1. Status pencapaian tujuan objektif. 2. Pelaporan kepada pemerintah, stakeholder, dan donor. Ketiga, pengendalian proyek, program, dan kebijakan. Dan keempat, pengalokasian sumber daya. Pendekatan baru dalam pemantauan. Pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Hal ini mencakup tracking inputs,
sumber daya strategi, aktivitas apa yang terjadi di tempat, dan output atau barang dan jasa yang diproduksi. Pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan. Biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana, kerja, dan anggaran. Pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif, dan pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Pemantauan berbasis hasil. Impact-nya, peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Outcomes, dampak atau efek antara para pemanfaat. Output-nya, keluaran proyek atau program. Aktivitasnya, pelaksanaan proyek atau program untuk menghasilkan keluaran. Dan inputnya, dana manusia dan sumber daya lainnya. Studi kasus pemantauan, oral rehydration therapy. Impact, tindak kematian dan kesakitan anak turun. Outcomes, meningkatnya ORT dalam upaya untuk mengatasi kasus diare. Outputnya meningkatnya pengetahuan dan akses ibu pada ORT. Activity, kampanye melalui media untuk melatih dan mendidik ibu dan tenaga kesehatan tentang ORT. Dan inputnya dana persediaan ORT dan pelatih dan lain-lain. Studi kasus pemantauan tingkat melek huruf. Impact, tindak pendapatan yang lebih tinggi, akses pada pekerjaan yang lebih baik. Outcomes, meningkatnya angka melek huruf, lapangan pekerjaan yang lebih luas. Outputnya jumlah orang dewasa yang lulus program pemberantasan buta huruf. Activity, kursus atau pelatihan membaca. Dan inputnya fasilitas instruktur, material, dan lain-lain. Contoh dari pemantauan hasil proyek program kebijakan. Pemantauan kebijakan dalam kesehatan anak, turunnya tingkat kematian. Dalam pendidikan anak perempuan, naiknya capaian pendidikan anak perempuan. Pemantauan program dalam kesehatan anak, pelayanan perinatal dimanfaatkan oleh ibu hamil. Dalam pendidikan anak perempuan di SLTP mengikuti ujian matematika dan IPA meningkat. Pemantauan proyek dalam kesehatan anak, informasi tentang pelayanan prenatal yang baik disediakan di 6 desa yang disasar. Dalam pendidikan anak perempuan di 4 kelurahan menyelesaikan SD naik. Definisi evaluasi. Evaluasi berbasis hasil adalah penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Tujuannya, mendapatkan lessons learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Contoh evaluasi proyek program kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam penyediaan air minum. Membandingkan model untuk penyediaan layanan air minum. Dalam penyediaan lokasi baru. Membanding strategi untuk pengembangan lokasi tempat tinggal di daerah baru. Evaluasi program dalam penyediaan air minum. Menilai pengelolaan fiskal pemerintah daerah dalam penyediaan lokasi baru. Mengkaji seberapa jauh daerah baru dapat memberikan kesejahteraan yang sama. Evaluasi proyek dalam penyediaan air minum, menilai peningkatan retribusi air di 2 kabupaten. Dalam penyediaan lokasi baru, mengkaji praktik pertanian petani di daerah baru. Peran komplementer pemantauan dan evaluasi. Dalam pemantauan, menjelaskan tujuan program, mengkaitkan aktivitas dan sumber dayanya dengan tujuan, menurunkan tujuan menjadi kinerja pelaksanaan dan target, secara reguler mengumpulkan data dari indikator tersebut, dan membandingkan hasil dan target. Melaporkan kemajuan dan masalah pada pengelolaan program. Dalam evaluasi, menganalisa mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai, menilai efektivitas dari masing-masing aktivitas tentang program, mengkaji proses pelaksanaan, mengeksplorasi potensi dampak sampingan, dan menyediakan informasi pembelajaran, capaian, dan penjelasan terkait serta menawarkan rekomendasi. Kesimpulan, pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan.
Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan program dan proyek dengan lebih baik. Pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Itulah pemaparan materi mengenai pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.